Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu wa safiyuh imamul anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghuril mu'ajjalin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun berada, hafizakumullahu ta'ala. Tujuan dari berpuasa adalah bertakwa. Jadi sesuai dengan firman Allah surat Ali Imran, surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Jadi output dari ibadah saum yang kita lakukan adalah supaya kita menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan definisi takwa banyak didefinisikan ya oleh para khutbah di atas mimbar-mimbar, yaitu imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan larangan-larangannya. Bahkan Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mendefinisikan takwa yaitu dengan al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil war ridha bil qalil wal isti'dadu bi yaumir rahil. Takwa, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, adalah takut kepada Allah al-jalil yang maha mulia, al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil, dan juga mengamalkan apa yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'anul Karim. Waridha bil qalil, dan merasa cukup, merasa ridha dengan pemberian Allah yang sedikit. Tentunya sedikitnya Allah beda dengan sedikitnya makhluk. Dan al-isti'dadu bi yaumir rahil, yaitu juga menyiapkan bekal persiapan untuk pindah dari dunia hingga kehariban Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mempersiapkan bekal untuk kematian. Ini yang dimaksud takwa menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala ya berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ketika Allah memerintahkan kita hambanya untuk bersegera menjemput ampunannya dan meraih surganya, Allah jelaskan bahwa surga itu diperuntukkan tadi untuk orang-orang bertakwa, u'iddat lil muttaqin, dan Allah juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-muttaqin di sini, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, baik dalam keadaan bahagia ataupun sedih, baik dalam keadaan sedikit ataupun banyak, fis sarra'i wad dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dapat menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan juga memaafkan manusia. Baik dia meminta maaf atau tidak, yang pasti kita sudah memaafkan. Nah, yang menjadi entry point kami adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu Allah jelaskan yang dimaksud takwa adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang atau sempit. Saya teringat ya kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an
sahabat yang juga merupakan Khulafaur Rasyidin, ya, khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin yang dermawan dan juga santun. Bahkan beliau disebut ahlul ilmi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, atau yang bernama asli Abdullah bin Uthman bin Amir, beliau adalah orang yang sangat dermawan. Bahkan Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud meriwayatkan dari sahabat Aslam Maula Umar radhiyallahu an, ya, dia berkata, sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yaqul, aku pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq. Kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika 'indi malan. Kebetulan saat itu, ya, aku sedang memiliki uang, sedang memiliki harta, sedang memiliki sesuatu yang bisa aku sedekahkan. Faqult, lalu aku berkata, al-yauma asbiqu Aba Bakrin. Hari ini aku pasti bisa mengungguli Abu Bakar dalam hal sedekah. Jadi Umar pun merasa iri dengan kebaikan sedekah yang dikeluarkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini. Sampai dia mengatakan, fakult al-yawma asbiqu Aba Bakrin. Hari ini aku bisa mengungguli Abu Bakar. In sabaqtuhu yauman, di mana dulu aku pernah bercita-cita demikian. Qala, ya, lalu berkata Umar bin Khattab, faji'tu binisfi mali. Lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa separuh hartaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata kepada Umar, ma abqaita li ahlik. Ya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Qultu mithlah. Aku menjawab, aku berkata, sebanyak ini pula ya Rasulullah yang kau tinggalkan, seperti yang aku bawa. Wa ata Abu Bakrin bikulli ma indah. Lalu datang Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Wa qal, lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlik. Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, untuk anak dan istrimu? Qala, Abu Bakar menjawab, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku telah meninggalkan untuk mereka, keluargaku, cukuplah Allah dan Rasulnya. Qult, aku berkata, wallahi la asbiquhu ila syai'in abadan. Demi Allah, sampai kapanpun aku tidak bisa mengungguli Abu Bakar dalam hal sedekah. Jadi sahabat Umar bin Khattab pun memang mengakui, ya, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini tidak tanggung-tanggung dalam hal bersedekah. Kalau tadi Umar bin Khattab membawa separuh hartanya, tapi Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya. Ini tentu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua kaum muslimin. Betapa ketika kita dituntut untuk memiliki loyalitas, ya, di dalam bersedekah, tentunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini bisa menjadi teladan untuk kita semua. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking dermawannya Abu Bakar radhiyallahu an sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau saat beliau dirundung kesedihan, ya, saat Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah dan mereka berdua berada di dalam gua. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, la tabki, jangan engkau menangis atau bersedih.
inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Sesungguhnya orang yang paling amanah kepadaku, paling terpercaya kepadaku dalam hal harta dan pertemanan adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, jika seandainya aku memilih dari umatku itu sahabat tersayang, teman tersayang, latakhatu Abu Bakrin khalila, sungguh pasti aku akan memilih Abu Bakar sebagai sahabat tersayang. Rasulullah mengatakan ini karena memang begitu merasakan besar persahabatan, besar jihad Abu Bakar As-Siddiq, baik di dalam harta, ya, amwaluhu wa nufusuhu, ya. Jadi baik di dalam harta ataupun jiwa beliau banyak didonasikan, dikerahkan untuk fisabilillah, ya, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mendekati masa-masa akhir kehidupannya, menjelang sakaratul mautnya, Rasulullah naik ke atas mimbar kemudian bersabda, innallaha khayyara 'abdan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepada seorang hamba bainad dunya wa baina ma 'indah, antara memilih dunia atau memilih sesuatu yang ada di sisi Allah, yaitu keridhaannya. Fakhtara dzalikal 'abdu ma 'indallah, lalu seorang hamba itu memilih yang ada di sisi Allah. Ketika Rasulullah bersabda demikian, Abu Bakar menangis. Sahabat yang lain bingung kenapa Abu Bakar menangis. Namun sahabat yang faham bahwa Abu Bakar adalah ahlul ilmi, adalah orang yang faham betul yang dimaksud al-abdu di sini adalah Rasulullah. Jadi Abu Bakar faham bahwa ini adalah khutbah perpisahan, adalah khutbah yang terakhir yang mungkin disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW di hadapan kaum muslimin pada waktu itu. Maka Abu Bakar menangis. Pemirsa yang dimuliakan Allah, di dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, walau kuntu muttakhidan khalila ghaira rabbi latakhadtu Abu Bakrin. Latakhadtu Abu Bakrin. Jika seandainya aku harus memilih sahabat setia, sahabat tersayang selain Tuhanku, niscaya aku akan memilih Abu Bakar sebagai khalila, yaitu sebagai sahabat tersayang. Hadirin dimuliakan Allah, karena kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, hartanya, jiwanya beliau infakkan di jalan Allah semata, maka Rasulullah SAW pun begitu memuliakan Abu Bakar As-Siddiq atau sahabat yang bernama asli Abdullah bin Uthman bin Amir ini. Tentu ini sangat menjadi teladan bagi kita semua, terutama dalam menginfakkan apa yang kita miliki di jalan Allah, baik ilmu kita, baik harta kita, ataupun tenaga kita. Bukankah Rasulullah SAW juga bersabda, man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi. Siapa yang memiliki harta, maka hendaknya dia bersedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Dan siapa yang memiliki ilmu, maka hendaknya dia bersedekah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Dan siapa yang memiliki kekuatan,
maka hendaknya dia bersedekah dengan kekuatannya. Ingat, yang menjadi entry point adalah bukan ada atau tidak yang kita sedekahkan, tetapi mau atau tidak kita menyedekahkan harta yang kita miliki. Karena semiskin-miskinnya kita, masih bisa kita bersedekah dengan apapun yang kita miliki. Dan tidak ada manusia yang miskin di muka bumi ini selain karena orang-orang yang bakhil yang tidak pernah bersedekah. Dan orang yang rajin bersedekah tidak akan pernah miskin, melainkan ia senantiasa Allah tambahkan hartanya. Mana qasat amwalukum bisadaqah. Tidak akan berkurang harta kalian dengan bersedekah. Artinya, antonimnya, mafhum mukhalafahnya tidak berkurang, berarti bisa jadi maknanya tetap atau terus bertambah. Gunakanlah dalam bersedekah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, matematika Tuhan bukan matematika manusia. Sehingga ketika kita ditanya, maka jawaban kita sesuai dengan keyakinan, ya, sesuai dengan jawaban Abu Bakar yang menunjukkan keyakinan kualitas iman Abu Bakar. Taraktu lahumullah wa rasulah. Telah aku tinggalkan, ya, untuk mereka keluargaku itu cukuplah Allah dan Rasulnya. Sampai tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi la asbiqhu ila syai'in abadan. Demi Allah, sampai kapanpun aku tidak akan bisa mengungguli Abu Bakar dalam hal kedermawanan, sampai kapanpun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menguatkan hati kita untuk selalu bisa bersedekah, baik harta, ilmu, ataupun tenaga. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.